mempresentasikan makalah kami kali ini yang berjudul Permainan Kecerdasan Majemuk. Bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang yang kami ambil adalah permainan dan bermain di lembaga PAUD merupakan syarat wajib yang secara mutlak harus ada, dan di dalam penerapannya pendidik atau guru harus memahami permainan atau aktivitas bermain apa saja yang sesuai untuk anak usia dini. Hal ini sebagai upaya pembinaan dalam memberikan rangsangan guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Aktivitas bermain anak di lembaga harus diawasi dan diatur oleh pendidik agar tujuan dari bermain yakni mengembangkan aspek perkembangan anak tercapai. Hal ini dikarenakan bahwa anak tidak bisa hidup dan berkembang dengan optimal tanpa campur tangan dan bantuan orang lain, terutama keluarganya. Adapun rumusan masalah yang kami ambil adalah apakah definisi permainan dari anak usia dini. Yang kedua, bagaimana teori-teori bermain bagi anak usia dini. Ketiga, bagaimana fungsi dan manfaat bermain bagi anak usia dini. Yang kelima adalah bagaimana permainan dapat mengembangkan aspek perkembangan pada anak usia dini. Bab kedua, pembahasan. A. Teori-teori bermain. A. Definisi permainan dan bermain. Bermain adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah bermain. Hal ini didasarkan pada teori beberapa tokoh. Yang pertama ada Froebel menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diarahkan kepada kegiatan bermain. Yang kedua ada Pestalozzi yang menyatakan permainan dan bermain adalah kegiatan dari tumbuh kembang anak. B. Teori-teori bermain. Teori bermain di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori kontemporer. Teori klasik terdiri dari satu, the surplus energy theory, the reaction theory, yang ketiga the instinctive theory, kemudian the recapitulation theory, dan yang kelima ada the catharsis theory. Yang kemudian keduanya adalah teori kontemporer. Di sini terdiri dari psychoanalytic arousal modulation, kemudian ada metakomunikatif, dan ketiga ada cognitive the orient of play. Untuk lebih jelasnya lagi silahkan teman-teman membaca makalah yang sudah kami kirimkan soft copy-nya di grup ya. Kemudian yang C, fungsi bermain bagi anak usia dini. Dunia bermain tidak lepas dari anak karena bermain mempunyai peran sangat penting dan terhadap perkembangan kognisi anak. Dari sini fungsi bermain antara lain memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui pembelajaran sambil bermain, kemudian merangsang perkembangan daya pikir, daya cita, daya bahasa, dan kemampuan mental serta akhlak yang baik. D. Manfaat bermain bagi anak. Pertama, menambah wawasan, kemudian mengembangkan kemampuan untuk problem solving, kemudian ada mengembangkan jiwa kepemimpinan, dan keempat adalah meningkatkan rasa percaya diri. Yang E. Pengaruh permainan bagi perkembangan anak usia dini. Permainan dan bermain sangat besar pengaruhnya terhadap berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Dilihat dari perkembangan nilai agama dan moral, anak dapat mengerjakan gerakan ibadah dengan baik, kemudian menghafalkan doa pendek dengan baik, dan secara moral anak berperilaku baik sesuai ajaran tata krama di lingkungannya. Kemudian dari sisi fisik dan motorik, anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari segi fisik, pertumbuhan badan normal sesuai rata-rata anak pada umumnya. Kemudian dari segi motorik, anak bergerak dengan perkembangan yang sesuai tahap pertumbuhannya. Pada sisi kognitif, anak mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Kemudian dari sisi bahasa, yaitu meningkatkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan baik dari lisan maupun non lisan. Kemudian dari sisi sosial emosional, yaitu meningkatkan kemampuan anak terhadap beradaptasi dengan lingkungannya serta mampu mengungkapkan perasaannya dengan baik. Kemudian dari sisi seni, meningkatkan kemampuan, kemudian mengeksplorasi, mengekspresikan